Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita saudara. Judul di renungan pagi ini adalah Jalan Pintas. Jalan pintas atau padang gurun saudara. Haleluya. Ya. Nah kedua hal ini sering sekali harus kita ambil keputusan yang mana yang kita harus pilih. Sebagai anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Tuhan, nah kita harus percaya saudara bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita barang satu detik pun dimanapun kita berada. Yang penting kita percaya kepada Tuhan dan kita menaruh harapan kepadanya, maka ada hubungan, ada jaringan, ada satu relationship saudaraku. Ada relationship yang selalu terhubung dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan Dia menyertai kita. Nah pertanyaannya sering sekali ketakutan dan iman yang lemah sering sekali membuat kita mengambil keputusan yang salah. Nah kadang-kadang ketakutan kita membuat kita akhirnya mengambil apa yang kita anggap aman, padahal apa yang kita putuskan tadi itu ternyata tidak aman. Justru itu yang membuat kita susah, itu yang membuat kita menderita, itu yang membuat kita akhirnya mengalami yang namanya banyak hal yang tidak menyenangkan. Nah, terkadang apa yang kita pikirkan, yang kita takutkan justru itu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Dan di sanalah kita melihat banyak pertolongan Tuhan. Dan di sanalah kita menjadi mengerti kehendak Tuhan. Nah, coba saudaraku, ya, seperti yang Pastor Daud tadi katakan bahwa kita memilih mana dalam kehidupan ini. Sering sekali kita disuruh memilih padang gurunkah atau jalan pintas. Nah, kebanyakan kita takut dengan padang gurun, saudara. Takut dengan padang gurun karena kita pikir bahwa padang gurun itu adalah sesuatu tempat yang panas, sesuatu tempat yang tidak menyenangkan, ya, tempat di mana penuh dengan penderitaan. Padang gurun, ya, kita membayangkan padang gurun saja itu sudah tidak enak disebutnya, ya, tidak ada air, pohon-pohon tidak ada, bahkan langsung berhubungan dengan panas terik matahari. Itu sebabnya padang gurun, tidak ada kehidupan malah saudaraku. Tetapi justru pengalaman-pengalaman hidup yang banyak dituliskan di Alkitab seperti Yesus, ya, seperti Musa, ya, itu semuanya mereka melintasi padang gurun. Nah, orang-orang besar di Alkitab itu semuanya rata-rata Tuhan bawa ke padang gurun. Nah, sebenarnya padang gurun itu apa, saudara? Ya. Kalau menurut saya itu adalah tempat yang paling istimewa bagi orang-orang yang beriman. Tempat yang paling terbaik bagi orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Beda dengan jalan pintas, saudaraku. Nah, pagi hari ini kita akan belajar, ya, Pastor Daud sesuai dengan judul yang pagi hari ini yang Pastor Daud tulis, ya, pilih padang gurun atau jalan pintas. Haleluya. Nah, saudaraku, sebelumnya kita baca dulu, ya, ayat pendukungnya. Yeremia pasal 17 dari ayat 5 sampai 8, saudara. Yeremia pasal 17 dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, saudara perhatikan, ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ini yang pertama, ya. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ini yang kedua. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Haleluya. Nah, inilah sebenarnya nasihat firman Tuhan buat kita semuanya agar kita tidak salah mengambil keputusan. Nah, sering sekali saudaraku, karena kita ingin cepat, karena kita ingin tidak menghadapi masalah, karena kita ingin, ya, tidak buang-buang waktu, maka kita selalu mengambil jalan pintas. Jalan pintas itu memang tidak membuat kita capek, saudara. Tapi kita harus bayar harga. Ya, harus bayar harga yang tidak sesuai dengan apa yang kita punya, saudara. Itu jalan pintas. Nah, kemudian, saudaraku, apa yang kita pikir tadinya itu aman, ternyata di sana tidak aman. Dan itu berbahaya. Haleluya. Nah, sementara padang gurun, ya, padang gurun itu karena memang di sana panas, karena di sana itu kering, kerontang,
ya pandangannya itu adalah suatu kesusahan, maka tidak banyak orang yang berani melewati jalan itu. Bahkan pencuri perampok pun berpikir jauh, berpikir 1000 kali untuk mereka boleh berdiam dan melewati jalan itu. Ya, nah dengar baik-baik, pencuri perampok saja pun berpikir 1000 kali untuk mau melintasi dan tinggal di jalan itu, di padang gurun itu. Sudah pasti kalau pencuri perampok kesulitan, kesusahan, tidak mau lewat jalan itu. Tetapi makanya Tuhan suruh kita lewat padang gurun, saudaraku, karena di sana itu aman. Tidak ada sesuatu yang membahayakan sebenarnya. Tetapi banyak umat Kristen malah mengambil jalan pintas. Nah, justru karena jalan pintas ini banyak orang ingin mencoba lewat jalan itu. Karena manusia berpikir pertama menyelesaikan semua persoalan pasti cepat. Nah, itu sebabnya saudara lihat, karena saudara ingin mengerjakan sesuatu dengan cepat, maka saudara pasti akan membutuhkan dan mengandalkan manusia. Haleluya. Itu sebabnya di Yeremia ayat kelima ini beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Haleluya. Nah, jalan pintas itu segala cara dihalalkan saudara, termasuk salah satunya menyogok, itu pun jalan pintas. Tidak ada kata-kata menyogok yang tidak saudara bayar, pasti saudara bayar. Bahkan kalau saudara ingin persoalan saudara diselesaikan atau apapun yang saudara butuhkan, saudara mengandalkan orang untuk menyelesaikannya, padahal saudara sendiri bisa menyelesaikannya, maka saudara akan mengeluarkan dana lebih besar lagi ketimbang kalau saudara mengerjakannya sendiri. Itulah yang jalan pintas. Padahal ketika kita berhadapan dengan Tuhan, sebenarnya setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita ini, sebenarnya Tuhan telah memberi kemampuan kepada kita untuk mengerjakannya. Tapi banyak anak-anak Tuhan terlalu manja, saudaraku. Banyak orang-orang percaya tidak mau capek. Banyak orang-orang yang beriman, hatinya beriman, tapi perbuatannya tidak menunjukkan iman, saudaraku. Makanya dia nggak pernah melihat sejauh mana Tuhan menolong dia. Karena dia selalu mengandalkan manusia. Padahal dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi itu, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Tuhan sedang membuat kita pintar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selalu dihadapi oleh manusia sehingga kita bisa mengajarkannya kepada orang. Tetapi karena kita ingin cepat, ingin instan, saudaraku, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita tidak pernah tahu mengatasinya. Karena kita selalu menyerahkan kepada orang, saudara. Itulah jalan pintas. Haleluya. Ya, dan itulah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, ya, jalan pintas ini jalan jebakan. Bangsa Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir, sebenarnya ada jalan yang menuju ke tanah Kanaan yang tidak perlu sampai 40 tahun. Ya, itu namanya jalan pintas, dan jalan itu ya melewati kota kediaman orang Filistin, saudara. Nah, orang Filistin ini terkenal sebagai perampok, ya, penjara, dan mereka bisa dikatakan preman atau bajak lautnya di padang gurun. Jadi setiap orang yang melintas di situ itu harus diperiksa, dan kalau mereka membawa harta benda mereka, mereka dijarah, saudara. Nah, kebetulan bangsa Israel ini keluar dari Mesir membawa harta benda, emas, perak, perhiasan, semuanya mereka bawa karena Tuhan telah menekan bangsa Mesir dengan 10 tulah dan mereka takut semuanya. Yang terakhir sekali itu adalah anak sulung orang-orang Mesir itu mati semua. Lalu mereka tidak mau menahan lagi bangsa Israel di sana dan mereka dibebaskan dan mereka bahkan diberi pesangon karena saking takutnya orang Mesir, maka orang Israel itu diberi pesangon dan emas, perak, berlian disuruh bawa. Yang penting bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Itu sebabnya bangsa Israel itu mereka berbaris ya menuju ke tanah Kanaan, dan Tuhan tidak bawa mereka melintasi jalan orang Filistin karena Allah berpikir
kalau mereka nanti melewati jalan di mana orang Filistin itu berdiam, maka harta benda mereka akan dijarah dan semua milik mereka itu akhirnya diambil lagi oleh orang dan sia-sialah pekerjaan mereka yang sudah ratusan tahun saudaraku ada di Mesir. Namun mereka pulang ke tanah Kanaan tidak bawa apa-apa karena mereka sudah dijarah orang Filistin. Itu sebabnya Tuhan tidak membawa bangsa Israel ini melewati jalan pintas, tapi melewati padang gurun. Karena Tuhan tahu di padang gurun itu sekalipun di imagingnya manusia, itu adalah kesusahan, kesulitan, kekeringan, kepanasan, dan tidak ada kehidupan. Tetapi yang pertama sekali saudaraku, di sana itu aman. Nah, ini yang penting. Di sana itu aman, saudaraku. Bahkan binatang buas pun jarang di sana karena mereka butuh air. Ini yang pertama. Ya, beda dengan jalan pintas. Semuanya ada, tetapi semua beli, bayar, dan sogok. Semua beli, bayar, sogok. Pokoknya habis harta kita. Sebenarnya Tuhan bukan tidak mau buat kita kaya, saudaraku. Sebenarnya berkat-berkat Tuhan itu tergenapi seperti Amsal berkata, berkat-berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tetapi kita yang membuat diri kita sendiri miskin. Karena kita malas, kita selalu andalkan orang. Karena kita malas, kita selalu mengeluarkan biaya untuk semua urusan. Baik urusan makanan, urusan apapun, semuanya kita suruh orang, saudaraku. Haleluya. Termasuk salah satunya contoh nih. Pastor Daud pun pernah menghadapi hal yang sama ketika Pastor Daud ingin membuat SIM untuk mengendarai mobil. Nah, saudaraku, berapa banyak kita yang berani rela-rela bikin SIM itu murni hasil daripada perjuangan kita. Nah, orang-orang menyuruh saya, Pastor Daud, nggak usah lama-lama, pakai orang aja Pak, pakai calo. Ya kan, cepat Pak, paling 1 hari sudah kelar. Nah, tapi ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, saya perlu nggak pakai calo. Nah, saya diingatkan Tuhan dengan ayat ini. Ya, mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mungkin saudara akan pikir, saya nggak punya waktu lagi, saya sudah nggak punya waktu lagi, Pastor Daud, untuk mengurus itu. Nah, inilah dia, saudaraku. Ketika kita sudah mengandalkan kekuatan kita, kekuatan orang, maka kita ini adalah orang-orang yang tidak setia dan taat kepada Tuhan. Sebenarnya kalau Tuhan suruh kita untuk mengikuti perintahnya, nah semua waktu yang tadi harusnya penting buat kita, itu Tuhan bisa gantikan, saudara. Karena apa? Untuk waktu ini kita sedang sekolah rohani dengan Tuhan. Makanya ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang, enggak, kamu harus bikin sendiri. Sementara saya harus bolak-balik, saudara, dari rumah ke Samsat, itu ya cukup lumayan ongkos, waktu, tenaga. Tetapi kalau menurut hitungan orang, saya itu bodoh, buang-buang waktu gitu ya. Tapi kalau menurut Tuhan, saya ini anak yang taat. Kenapa? Sekalipun menurut orang saya sudah buang banyak waktu berkali-kali, hari ini ke sana, besok ke sana lagi, lalu besoknya lagi ujian, itu pun kalau lulus langsung selesai. Nah, ternyata nggak lulus, saudaraku. Tapi buat apa itu saya kerjakan? Buat apa? Nah, orang-orang nggak bisa memikirkan itu karena Tuhan sedang mengajari saya untuk mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, dan untuk agar berkat-berkat saya itu tidak dirampas, tidak dijarah. Kenapa, saudara? Bikin SIM secara langsung itu cuma 150.000, saudaraku. Tetapi kalau saya pakai calo itu bisa 750.000, bahkan 1 juta. Lumayan 500.000. Saya kerja bisa seminggu baru bisa dapat itu, saudaraku. Nah, ketika saya pertimbangkan itu, saudara, nah banyak orang-orang nggak mau buang-buang waktu karena ya mendingan saya bayar 750.000. Hari ini saya kerja ketutup. Ya oke, hitungannya benar, saudara. Tetapi nilai rohaninya dia nggak dapat. Dan nilai hubungannya dengan Tuhan dia nggak punya. Makanya dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Itulah orang yang terkutuk, kata Tuhan. Haleluya. Lalu ketika saya mulai mengerjakan sendiri, saya selalu berdoa sama Tuhan. Dan saya semakin punya hubungan dengan Tuhan. Lalu saya mulai mengerti, pertama saya harus bayar misalnya ke loket ini. Ya, baru kemudian saya ambil formulir, lalu saya mulai masuk ke dalam suatu ruangan, lalu ngikutin ibadah. Dan dalam trek-trek itu saya dibuat Tuhan pintar, saudara. Ya, karena ada ilmu pengetahuan, ada pengajaran di sana, dan ada nilai-nilai rohani sehingga saya di sana semakin tekun, saudara. Ya, saya memperhatikan, saya semakin sabar menghadapi banyak orang.
Saya mulai belajar agar saya pintar karena saya sedang masuk di padang gurun itu, saudaraku. Ya, harus bekerja keras di sana. Sementara orang yang ambil jalan pintas nggak perlu kerja keras, yang penting selesai. Haleluya. Nah, dunia menawarkan banyak jalan pintas sekarang, saudara. Bahkan dalam hal makanan pun semuanya instan pintas. Saudara boleh lihat, mana yang lebih baik jalan pintas, yang instan jalan pintas, atau yang saudara kerjakan sendiri. Sekalipun repot, harus belanja, mengolahnya, dan harus buang-buang waktu. Tapi itu sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Dan itu yang terbaik dalam hidupmu. Haleluya. Urusan makanan, saudara. Banyak makanan-makanan instan yang dalam 5 menit jadi makanan. Menurut saudara sehat atau tidak? Tidak, saudaraku. Kedua, saudara pakai jasa orang. Ya, saudara beli online, saudaraku. Ya, di samping saudara bayar ongkos yang hantar, saudara juga sudah membayar ongkos yang mengerjakannya. Mungkin saudara pikir lebih murah daripada saudara mengerjakannya sendiri. Tapi tahukah saudara bagaimana cara mengolahnya itu? Yang namanya orang ingin mengambil untung, saudaraku, karena setelah saya hitung-hitung pun kalau ikut bisnis ini, itu harus ditekan seminimal mungkin modal awalnya, termasuk bahan-bahannya, atau yang mau dimasak ini pun kualitasnya seperti apa, sehingga dia menjualnya dengan nilai yang cukup murah dan bisa laku di pasaran. Saudara boleh bayangkan yang saudara makan itu apa isinya. Haleluya. Beda ketimbang kalau saudara beli di pasar langsung, saudara melihat yang paling kualitas, apakah ikan, daging ayam, ayam yang hidup, saudara cari dan saudara periksa apakah ini ikan yang kemarin atau daging yang kemarin atau yang sudah dibekukan, atau saudara pilih yang hidup yang masih fresh. Tentu kalau saudara mengambil yang terbaik, harganya mahal, saudaraku. Lalu saudara pulang kemudian mengolahnya, capek memang, tetapi buat tubuh saudara itu semuanya mendatangkan kebaikan, saudaraku. Haleluya. Nah, padang gurun itu seperti itu. Nah, banyak orang tidak berani menghadapi padang gurun karena mereka pikir ya tidak ada kehidupan di sana. Justru di padang gurun itulah yang pertama tadi Tuhan berpikir bahwa engkau aman di situ. Engkau tidak akan buang-buang membuang-buang sesuatu untuk orang lain sehingga engkau susah dan miskin, tidak, saudara. Dan di padang gurun itu Tuhan melatih kita agar kita mandiri. Karena lewat padang gurun inilah kita akhirnya bekerja keras sehingga kita menjadi pintar untuk mengatasi masalah yang tersulit sekalipun. Karena hari-hari ke depan, saudaraku, akan ada banyak masa-masa sukar, akan ada banyak masa-masa kesulitan, yang orang-orang yang bisa melewati masa itu adalah orang-orang yang sudah terlatih di padang gurun, saudaraku. Nah, orang-orang yang manja, nggak bisa kerja, yang taunya instan, yang taunya cuma cepat saji, dipastikan tidak bisa melewati padang gurun itu. Dipastikan tidak bisa melewati masa-masa sukar itu. Mereka pasti menjadi pengemis-pengemis, mereka pasti akan meminta-minta. Mereka mau andalkan uang pun tidak bisa, karena masa sukar itu hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang tahu bekerja, oleh orang-orang yang bisa melakukan untuk mempertahankan hidup mereka, saudaraku. Haleluya. Nah, jadi padang gurun ini pertama Tuhan sudah berpikir untuk kenyamanan kita, agar kita tidak menjadi bahan rampokan, rampasan, ngengat dan karat bilalang pelahap. Karena di padang gurun itu dipastikan tidak ada di sana, saudaraku. Haleluya. Lalu saudara mungkin bertanya tadi, Pastor, di sana kan gak ada makanan. Yes, memang makanan susah dicari. Tetapi percaya, saudaraku, kalau Tuhan yang bawa saudara ke sana, maka setiap apa saja yang kau kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Itu janji Tuhan. Makanya bangsa Israel, Tuhan izinkan melewati padang gurun, saudaraku, dengan hikmat Allah. Itu menciptakan bangsa Israel sampai hari ini adalah orang yang paling jenius di seluruh dunia. Haleluya. Bangsa Israel, bangsa Yahudi adalah orang-orang yang termasyur, yang menjadi pencipta dalam semua apapun yang dibutuhkan manusia zaman sekarang ini. Itu orang Yahudi. Dari mana kepintaran mereka? Karena mereka melintasi padang gurun. Mereka belajar di tengah kegelapan itu bagaimana menghasilkan cahaya. Karena nggak ada listrik, nggak ada kota, dan nggak ada bahan bakar di sana. Mereka harus bertahan hidup untuk membuat cahaya. Dan Tuhan mengajari mereka sehingga mereka cerdas, saudaraku. Haleluya.
Nah, orang-orang yang selalu hidup dalam jalan pintas pasti bodoh. Pasti bodoh, saudaraku. Bukan berarti karena kita mengukur, sekolah pintar. Ya, sepintar-pintarnya orang sekolah, tapi tidak bisa menghasilkan, membuat, membuktikan, mendesain, merancang. Itu sama aja orang bodoh, karena NATO, saudaraku. Ngomong doang, nggak ada bukti. Tapi orang-orang Israel, saudara, dimasukkan Tuhan di padang gurun. Justru di sana mereka belajar menciptakan segala hal. Salah satunya sampai hari ini, buah terbaik di seluruh dunia, yang besar-besar, yang manis-manis, itu berasal dari Israel. Israel itu tidak semuanya tanah subur, saudara. Sampai hari ini juga ada padang gurun, tapi mereka tidak gentar. Tidak gentar untuk tinggal di sana. Kenapa? Padang gurun itu mereka bisa buat taman buah-buahan sampai hari ini. Itu sebabnya Afrika itu belajar dan mengambil ilmu daripada orang Israel, dan dibuatkan satu mesin yang menarik udara masuk ke dalam mesin itu dan menghasilkan air setelah keluar dari mesin itu. Itu sebabnya Afrika sekarang ada satu daerah tuntunan ajaran didikan daripada bangsa Israel, dan Afrika itu sekarang menjadi satu daerah penghasil buah-buahan, perkebunan terbaik juga, saudaraku. Haleluya. Nah, lewat pengalaman-pengalaman yang ada di padang gurun ini menjadikan orang Israel itu kuat, saudaraku. Dan saling pengertian, karena kalau mereka bertahan hanya mengandalkan istilahnya hidup sendiri, egois, saudaraku, maka tidak ada yang bisa bertahan di sana. Akhirnya karena di padang gurun inilah mereka akhirnya bekerja sama. Mereka saling mengasihi, saling mendukung. Nggak boleh ada yang satu senang, ada satu yang susah. Nggak boleh, saudaraku. Kalau jalan pintas, orang nggak peduli. Lu mau mati, kamu mau miskin, silakan. Pokoknya cara yang manapun, yang penting cepat kaya, dihalalkan, saudaraku. Haleluya, dihalalkan. Ini jalan pintas. Mencuri, merampok, sikut sana, sikut sini, ya, jatuhkan orang lain, bahkan jebak orang lain, tipu orang lain. Itu jalan pintas, saudaraku. Mengambil berkat kekayaan dengan cara cepat, cara instan, itu nggak baik, saudaraku. Haleluya. Tapi orang yang bekerja sekuat tenaga dengan tangannya, maka dia akan bisa menghargai kebaikan-kebaikan Tuhan. Berapa banyak orang karena dapat uang haram, saudaraku, main judi, jual barang-barang terlarang, minuman keras, prostitusi, pokoknya semua pekerjaan-pekerjaan jalan pintas dia kerjakan. Ya, urusan sogok menyogok, urusan premanisme, urusan tindas menindas, bodyguard, debt collector, itu jalan pintas semua, saudaraku. Segala cara dikerjakan. Yang penting cuan, yang penting duit, yang penting bawa uang ke rumah banyak, saudaraku. Bahkan membunuh orang pun itu mudah buat orang. Itu jalan pintas, saudaraku. Jalan pintas. Itu tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jangan lakukan itu. Makanya Tuhan geser bangsa Israel itu ke padang gurun, agar mereka saling berpengertian, agar mereka saling bekerja sama, agar mereka saling mengasihi dan saling menghormati. Kalau yang satu diberkati hasil ladangnya, maka dia akan membagikan kepada saudara-saudaranya. Ada jaringan kasih di sana, saudara. Beda di jalan yang pintas. Beda sekali, saudaraku. Haleluya. Zaman sekarang ini banyak orang menawarkan jalan pintas seperti utang, ya kan? Pinjol, pinjaman online. Apa saudara pikir itu pertolongan dari Tuhan? No way, saudara. Ada banyak orang tidak punya kerjaan, tapi banyak uang, tapi utang, saudaraku. Ada banyak. Itu yang membuat penderitaan panjang di kemudian hari. Dan Tuhan mau hindarkan kita agar kita tidak terjebak di sana, saudaraku. Haleluya. Jadi padang gurun itu adalah satu tempat istimewa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, bagi setiap orang yang percaya. Kalau Tuhan izinkan kita pergi ke sana, saudaraku, adalah satu kehormatan karena Tuhan sedang mengajari kita tentang segala sesuatu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu saudara berkata, Pastor Daud, terlalu panjang, terlalu lebar padang gurun yang saya sedang jalani, Pastor Daud. Saya tidak mau jalan pintas, saya mau hidup benar. Puji Tuhan, saudara. Karena dengan saudara menghadapi jalan pintas, satu kali kelak, saudara keluar dari sana seperti Yohanes Pembaptis juga adalah jebolan padang gurun. Musa juga jebolan padang gurun. Semua nabi-nabi dulu pun itu jebolan padang gurun. Yesus pun jebolan padang gurun. Setelah dia keluar dari padang gurun, Yesus melayani
orang-orang, saudara. Setelah habis dibaptis, kemudian Roh Kudus turun, maka Roh ya membawa dia ke padang gurun. Nah, saudara, adalah satu kehormatan bagi kita kalau Tuhan izinkan kita masuk ke padang gurun, itu sebenarnya bukan untuk menghukum kita, tapi membuat kita semakin kuat dan semakin cerdas, semakin menjadi orang yang luar biasa. Saudara tidak akan sombong kalau saudara menjadi kaya. Tidak, saudara. Beda dengan yang jalan pintas. Kalau saudara bekerja dengan pertolongan Tuhan dan saudara banyak mengenal yang namanya pengetahuan, sehingga orang-orang yang ada di samping saudara, kalau saudara lihat mereka menderita, maka dengan kasih, dengan lemah lembut, saudara pasti akan mengajari mereka, mengajarkan mereka tentang rahasia-rahasia hidup. Ada orang-orang yang punya masalah dalam rumah tangga, saudara pernah melewati padang gurun itu, maka saudara akan menjadi kanselernya mereka. Kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu ribut, kalian tidak perlu bermasalah. Lakukan ini karena saya percaya saya pernah melewati ini. Ada orang sakit juga seperti itu, ada orang-orang yang putus asa. Mungkin mereka mengira mereka akan mati, tapi karena saudara pernah melewati padang gurun itu, saudara setia tetap bertahan dan Tuhan menyelamatkan saudara. Maka saudara dengan mudah untuk melayani orang itu, dan saudara bersaksi, saya pernah melewati padang gurun ini dan saya bisa keluar karena saya mengambil keputusan seperti ini, dan saudara jadi berkat, saudaraku. Haleluya. Yes, ya. Kemudian di padang gurun itu Tuhan tahu saudara ada dalam kesulitan, selalu setiap hari dalam kesulitan. Itu sebabnya karena padang gurun itulah Tuhan selalu dekat dengan bangsa Israel. Karena Tuhan tahu kalau saudara mengandalkan kekuatanmu sendiri di sana tidak akan bisa. Makanya kita butuh Tuhan. Tetapi kalau kita di jalan pintas, kita tidak pernah butuh Tuhan. Yang kita butuhkan adalah manusia. Yang kita andalkan adalah kekuatan kita. Tetapi orang yang berjalan di padang gurun, saudaraku, dia selalu minta tolong sama Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Hari ini aku bangun masih melihat padang gurun. Siang nanti pun padang gurun. Malam nanti pun padang gurun. Kalau siang panas Tuhan, kalau malam kedinginan Tuhan, kalau siang panas Tuhan, kalau malam kedinginan, gak ada tempat berteduh. Bahkan kalau hujan pun turun, itu semuanya kena. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menolong kecuali Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai anak-anaknya, kita punya Bapa. Bagaimana mungkin kita tidak mengandalkan Dia setiap saat? Haleluya. Jangan sombong, saudaraku. Ya, jangan sombong. Sekali lagi, ketika Tuhan izinkan kita masuk ke dalam padang gurun, Tuhan mau buat kita rendah hati. Tuhan mau buat kita ini pintar dan cerdas. Lebih cerdas daripada orang-orang yang di luar sana. Itu sebabnya saudara, saya mau katakan, orang-orang yang muncul dari pengalaman yang panjang akan lebih sukses, lebih giat bekerjanya daripada orang kuliah sampai ke luar negeri pun, saudaraku. Bahkan sudah S3 sekalipun, kalau dia tidak bisa bekerja, itu tinggal kenangan. Banyak orang, saudaraku, pintar di kepalanya, tapi tidak pintar melakukan pekerjaan yang paling kecil pun. Sementara di zaman-zaman yang akan datang, yang dibutuhkan orang itu bukan kecerdasan pikiran, tapi mengatasi solusi, memberikan solusi atas masalah, saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau nanti si penyesah itu, si penyiksa itu datang, larilah ke gunung-gunung. Tuhan sangat yakin orang-orang yang percaya, umat Kristen itu sudah siap mental, saudaraku. Menghadapi masa-masa sukar, larilah ke gunung. Ini bisa berbicara tentang gunung kudusnya Tuhan, hadirat Allah. Ini bisa berbicara gunung beneran, saudara. Karena orang-orang biasanya tuh sukanya di lembah, sama seperti Sodom dan Gomora. Ketika Abraham di padang gurun itu mengambil keputusan dan dia berikan kepada Lot, keponakannya. Lot, silakan pilih hari ini, mana yang kamu mau ambil. Kita berbagi dua, karena sering sekali penjaga domba kambingmu itu ribut dengan penjaga kambing dombanya saya. Saya tidak mau kita berkelahi gara-gara ini. Sekarang biarlah kita berpisah. Silakan pilih. Kamu mau pilih ke utara, timur, barat, selatan, silakan. Lalu Lot melihat, saudaraku, mengarah ke sebuah lembah yang banyak dedaunan dan pohon-pohonnya. Dan Lot berpikir di sana pasti banyak air dan di sana pasti akan ada kehidupan. Lalu Lot mengambil ke sana, kemudian bagian Abraham yang terakhir dia lihat semuanya cuma padang gurun. Saudara lihat,
Bukan hanya Lot saja yang berpikir seperti itu, tapi perampok-perampok, pencuri-pencuri, juga ketika melintasi jalan itu yang ingin merampas penjara orang, pasti dia berpikir, di lembah ke sanalah kita, karena pasti di sana ada banyak kehidupan, di sana banyak kesempatan untuk berbuat jahat. Tetapi di padang gurun pasti mereka berpikir, di sini nggak ada kehidupan, udah abaikan saja padang gurun. Makanya Abraham tidak pernah dijarah orang, tidak pernah dicuri orang, karena orang tidak pernah melintasi tempatnya Abraham. Sementara Abraham selalu dilindungi, diberkati, dan disertai Tuhan. Abraham itu menjadi kaya raya juga, saudara. Lalu Lot, apa yang terjadi? Di sana banyak dosa, penjarahan, dan Lot akhirnya pun disandera, dirampok, dicuri, saudara. Dan kemudian Abraham menolongnya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini, haleluya, ya, Pastor Daud ingin membawa kita ke dalam pengertian ilahi. Yuk kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Saya akan baca saudara terus ya, ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus. Ini tadi yang jalan pintas ya. Yang orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Haleluya. Akhirnya orang ini kering seperti itu. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia, perhatikan saudaraku, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia akan, saudara perhatikan saudaraku, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti, nah saudara bisa bayangkan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pertanyaan saya simpel. Kalau saudara masuk ke dalam pemikirannya Tuhan, sebenarnya pohon ini di mana sedang tumbuhnya? Benarkah di pinggir sungai atau di tempat lain? Karena kalimatnya saudara, ia akan seperti. Haleluya. Nah, banyak umat Kristen membaca ini, mereka mengira mereka ditanam di tepi aliran air. Makanya banyak orang yang berputus asa. Tuhan, Alkitab kan berkata orang yang percaya mengandalkan Tuhan kan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tapi kok saya tidak pernah mengalami itu. Nah, Alkitab tidak menjanjikan seperti itu, saudara. Karena kita salah memahami ayat ini. Ya, yang benar adalah ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Nah, saya mau bilang begini, sekalipun pohon itu ditanam di padang gurun, saudaraku, haleluya, dia tidak akan mengalami tahun-tahun kering. Kenapa? Karena akarnya itu dirambatkan ke batang air, sehingga ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sekalipun hidup saudara, dengar baik-baik, tidak menjadi orang yang paling kaya raya, tetapi hidup saudara seperti orang yang kaya raya. Haleluya, diberkati Tuhan, kesehatanmu melimpah, ada damai sejahtera. Sekalipun saudara cuma hanya makan tempe saja di meja makan, saudaraku, tidak daging kambing, tidak daging lembu, tidak daging ayam, saudaraku. Saudara cuma makan tempe, cuma makan tempe, saudaraku. Tapi seperti makan daging, artinya apa saudara? Keluargamu boleh ekonominya sedang minim hari ini, makan tempe, tetapi gizinya, saudaraku, itu tidak mengurangi nilai gizi sepotong daging yang dimakan oleh anakmu, yang dimakan oleh istrimu, yang dimakan oleh suamimu, saudaraku. Saya berharap saudara mengerti makna daripada ayat ini. Haleluya. Ia seperti, saudara mau naik oplet, mungkin murah, tidak seperti mobil pribadi atau naik taksi. Tapi ketika saudara naik oplet pun, ia seperti naik taksi, ia seperti naik mobil pribadi. Kenapa? Dia tenang, dia nyaman, pikirannya terhibur. Saudaraku, tidak ada kesusahan. Tetapi ada banyak orang naik mobil pribadi, naik taksi, tapi nggak ada damai. Ribut, stres, depresi, saudaraku. Bahkan naik mobil mewah sekalipun, tetapi tidak menikmati hidup ini. Mereka pergi ke suatu tempat, ke mall yang paling besar, saudara. Mall termegah di Indonesia. Tapi mereka tidak merasakan ada sesuatu yang membuat mereka sukacita. Tapi saudara, sekalipun saudara ada di pinggir pasar tradisional, saudara ada di pinggir mall barangkali, saudara tenang, saudara melihat, saudara mengucap syukur,
saudara menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara ini berkati Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya terus hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering. Saudara perhatikan, yang tidak takut, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, bangsa Israel yang dibawa Tuhan ke gurun pasir itu, mereka tinggal di gurun pasir benar, tetapi hidup mereka itu seperti hidup di pinggir batang sungai, saudaraku. Apa saja yang mereka perbuat, Tuhan jadikan berhasil. Haleluya. Jadi seperti apapun keadaanmu sekarang, saudaraku, ya, terhimpitkah engkau dalam masalah keuanganmu, pekerjaanmu, jangan putus asa. Kalau engkau sedang menghadapi tahun-tahun kesukaran, seperti padang gurun, naikkanlah pujian ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih. Di padang gurun ini aku semakin kuat dan semakin teguh. Tuhan terima kasih, di padang gurun ini aku semakin punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan terima kasih, di padang gurun ini membuat aku semakin lebih cerdas. Aku semakin lebih mengerti apa yang namanya berkat Tuhan. Selama ini aku tidak bisa menghargai berkat-Mu Tuhan. Begitu Tuhan kasih, buang, hilang. Begitu Tuhan kasih, bocor, terbuang, hilang. Begitu Tuhan kasih, pokoknya belum lagi 1 bulan, lenyap. Tetapi ketika di padang gurun Tuhan izinkan engkau menjadi semakin lebih cerdas mengelola keuanganmu, engkau semakin menjadi orang-orang yang kreatif, menciptakan segala sesuatu, bahkan membuat apapun yang dibutuhkan orang. Justru di padang gurunlah banyak pengetahuan-pengetahuan ilahi, banyak ilmu-ilmu yang Tuhan tambahkan. Sekali lagi ingat, bangsa Israel, bangsa Yahudi lebih unggul dari semua bangsa di dunia ini sampai hari ini, karena mereka pernah mengalami yang namanya padang gurun. Haleluya. Jadi saudaraku, ambil keputusan pada hari ini. Saudara mau ambil jalan pintaskah atau padang gurun? Kalau jalan pintas, semua milikmu itu akan cepat terkuras dan membuat kita bodoh dan membuat kita malas. Tetapi padang gurun memang harus bayar harga. Kita harus bayar waktu, tenaga, tetapi perhatikan baik-baik. Kita menjadi pintar dan cerdas. Berapa banyak orang tadinya nggak punya pekerjaan, saudara. Gara-gara dia mau melakukan itu sehingga Tuhan memberitahukan kepadanya untuk menjalani dan membuat cara bisa bertahan hidup. Akhirnya orang itu menjadi seorang pengusaha yang luar biasa diberkati Tuhan. Kalau tidak, dia nggak akan bisa jadi seorang pengusaha. Haleluya. Praise the Lord. Sampai di sini firman Tuhan. Kiranya saudara-saudara yang mendengarkan ini, saudara diberkati. Haleluya. Jadi jangan pernah takut dengan padang gurun. Bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya orang-orang spesial yang Tuhan akan izinkan dan dibawa ke padang gurun. Tetapi orang-orang yang tidak spesial, yang selalu bawaannya mengandalkan kekuatannya diri sendiri, mengandalkan orang lain, dan mengandalkan siapapun backing, keuangan, kekayaannya, orang itu adalah orang-orang yang akan dijajah, ditindas, karena mereka lebih baik mengambil jalan pintas, tidak mau membayar waktu, tenaga, dan semuanya, karena mereka menganggap diri mereka mampu. Dan itu Tuhan tidak suka, saudaraku. Ya, haleluya. Bantu share, saudara. Jikalau pengajaran ini menurut saudara sangat baik dan memberkati, silakan bantu share, saudaraku. Izinkan orang-orang di luar sana juga mendapat berkat seperti apa yang saudara dapatkan pagi hari ini. Ya, kiranya kerelaan saudara itu menjadi pelayanan buat saudara di hadapan Tuhan. Ketika saudara cuma hanya men-share saja, katakan notes di atasnya, ya, tetap sama. Saudara pilih ya jalan pintas atau padang gurun, ya. Saudara buat seperti itu, bikin keterangannya, saudara, sehingga orang lain akan membacanya, menyaksikannya, saudaraku. Haleluya, praise the Lord.